Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu lahmal idhahi fauqa salasati ayyam summa qala fakuluhu waddakhiruhu watasaddaquhu. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul silaturahim, dan yang paling utama adalah merawat ataupun membina ataupun menjaga serta mengembangkan, menumbuhkan keimanan kita. Karena iman itu tidak akan terawat ataupun tumbuh berkembang tanpa ada ikhtiar atau usaha kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Mata yazidu wa yanqus, yazidul iman bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu tidak langsam. Langsam itu artinya tetap atau stagnan, bahasa yang lebih keren ya. Iman itu bertambah, iman itu berkurang. Dan antara berkurang dan berimannya, dan antara bertambah dan berkurangnya iman, itu pada hakikatnya bisa kita ketahui dari diri kita masing-masing. Kalau kita sedang berbuat baik, sedang beribadah, beramal sholih, yakinlah bahwa iman kita sedang bertambah. Kalau kita sedang futur, ya futur nggih Bapak Ibu-ibu, napa artosipun futur? Berkurang dari kebaikan. Yang biasanya sholat jamaah tidak sholat jamaah. Yang biasanya baca Al-Qur'an tidak baca Al-Qur'an. Yang biasanya puasa Senin Kamis sedang ditinggalkan tanpa sebab yang sangat berarti. Itu berarti kita sedang futur. Jadi futur itu bukan hanya maknanya buka puasa, Ibu. Tapi futur itu artinya menurunnya kualitas ibadah kita. Nah, ketika kita sedang futur atau menurun, atau mungkin naudzubillah kita sedang berbuat maksiat, berarti iman kita sedang menurun. Kalau ditanya antara ibadah dengan iman, mana yang lebih duluan? Antara ibadah dengan bertambahnya iman, mana yang lebih dahulu? Itu mungkin sama dengan pertanyaan mana yang lebih dahulu antara ayam dengan telur. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Ayam. Telur atau ayam? Telur. Nah, pinter. Nyebutnya mana duluan, maka itu yang duluan, Ibu-ibu. Maka sering saya membuat satu gambaran bahwa antara istiqomah dengan husnul khotimah itu seperti sekeping mata uang logam.
Punya uang logam atau tidak adik-adik ini? Wah, pasti tidak punya ini ya uang. Berarti uangnya kertas semua ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau ada sekeping mata uang logam, di sana ada gambar, di situ ada angka. Sama dengan itu pula orang yang istiqomah pasti akan husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah hidupnya harus istiqomah. Jadi antara gambar dengan uang, gambar dengan angka itu tidak bisa dipisah di dalam mata uang logam. Sama dengan itu pula antara bertambahnya iman dengan ketaatan. Seorang yang sedang bertambah imannya pasti ketaatannya atau pasti sedang taat. Seorang yang sedang taat pasti sedang bertambah imannya. Sama dengan orang yang sedang maksiat atau sedang futur tadi menurun kualitas ibadahnya, pasti imannya sedang menurun. Atau orang yang sedang menurun imannya, maka dia pasti sedang menurun kualitas ibadahnya atau bahkan mungkin melakukan kemaksiatan. Sehingga jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita sedang merawat iman kita, kalau perlu mengembangkan, menumbuhkan, sehingga itu menjadi satu hal yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, ini kita sekarang sudah memasuki hari Kamis yang artinya hari tasyrik yang terakhir. Leres Ibu-ibu? Jadi hari tasyrik yang terakhir itu tadi ketika sholat asar. Jadi menyembelih kambing itu terakhirnya itu hari ini. Rasulullah menyampaikan la ta'kulu lahmal idhohi fauqa salasati ayyam. Jangan kau makan daging kurban melebihi 3 hari tasyrik. Ini seriwing-seriwing kok masih bau daging, ini di mana ini? Nggih, Ibu, nggih. Ini dari keringat anak-anak semua ini karena banyak makan daging terus keringatnya bau daging sapi. Atau masih menyimpan daging menikah? Masih, Ibu? Masya Allah. Berarti dagingnya dapat banyak sekali ya. Padahal Rasulullah menyampaikan jangan sampai makan daging kurban melebihi 3 hari tasyrik. Maka nanti pulang dari pengajian habis harus ini dagingnya ya. Nggih, nggih. Yang di freezer yang belum didahar mepil dingut mawon nggih. Lah itu harus dihabiskan hari ini. Tapi ini dulu ya. Jangan bersedih dulu ya anak-anak ya. Ini dulu ketika Rasulullah zaman-zaman sedang berperang. Jadi ketika Rasulullah sedang dalam musim perang, maka daging kurban yang didapatkan atau daging kurban perolehan ketika itu cukup makan 3 hari saja. Sekarang kita makan 3 hari saja. Yang lainnya untuk bekal berperang. Saniki wonten perang napa mboten? Halo? Di Indonesia ada peperangan apa mboten? Jangan-jangan perang batin. Jadi kita sekarang tidak ada peperangan. Aman, adil, makmur, gemah ripah loh jinawi. Negara Indonesia penuh dengan keamanan. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Fakuluhu, maka makanlah daging kurban. Yang kedua, fadakhiruhu, dan simpanlah. Fatasoddakuhu, dan sedekahkanlah. Maka aman, Ibu-ibu. Ada kalimat yang dari hadis Rasulullah, simpanlah. Jadi daging kurban itu ada 3. Yang pertama, makanlah sekedarnya. Kemudian kalau sudah makan,
Jangan dihabiskan selama hari tasyrik, dari tanggal 1 tasyrik, 2 tasyrik, 3 tasyrik, 3 kali daging terus ibu-ibu nggih. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Besok hari Jumat monggo Bapak-bapak Ibu-ibu diperiksa ke PKU. Diperiksa ke laborat PKU, kolesterolnya, asam uratnya, terus napa-nipun malih? Gula darahnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemarin di SMP Muhammadiyah ada pemeriksaan untuk Bapak Ibu guru tentang gula darah. Gula darah, bobot badan, terus lingkar lemak. Lingkar lemak nopo lingkar perut ya Ibu-ibu ya? Lingkar perut ya? Lingkar perut Ibu. Oh iya, lingkar perut. Karena perut saya juga diukur itu. Dan alhamdulillah saya gulanya masih di ambang normal, tapi harus memperbanyak olahraga. Karena saya tidak pernah keluar keringat gara-gara olahraga. Keluar keringatnya saya gara-gara pengajian. Kalau tidak siap ngaji, wah itu pasti keringat bercucuran. Itu ternyata keringat kurang sehat. Yang sehat adalah keringat keluar karena olahraga. Terus itu gula darah. Sementara lemak atau usia saya, ternyata saya 10 tahun lebih muda ibu-ibu. Ibu-ibu pantas atau tidak itu? Jadi usia saya 52, tapi menurut penelitian atau hasil pemeriksaan itu, ini Pak Yuli 10 tahun lebih muda. Alhamdulillah. Berarti saya usianya seperti masih 42 tahun. Pantas napa mboten ibu-ibu? Jangan-jangan sudah tidak pantas. Ada yang usianya meskipun muda, usianya lebih tua. Jadi kenapa? Karena jarang olahraga, dan gulanya juga sudah mintip-mintip pada ambang harus hati-hati. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan makan daging kurban cukup 3 hari tasyrik. Selebihnya nanti disimpan, suatu saat kepingin lagi keluarkan dari freezer. Suatu saat kepingin lagi keluarkan dari tempat penyimpanan. Saya ingat dulu. Jadi simbah saya niku Masya Allah pol telateni. Simbah saya itu kalau punya daging kurban mepil dinget mawon nggih. Kenapa? Karena belum ada kulkas. Belum ada freezer. Jadi daging kurban itu disakel, terus kemudian masaknya itu sedikit demi sedikit mepil dinget. Bahkan sampai kuahnya saja itu dimanfaatkan. Menjadi napa ibu-ibu? Petis, dan itu yang saya sangat senang sekali itu. Maka itu kalau bapak saya itu ngapa sih duduh digarek dibuang. Ojo. Anakmu Yuli ki pol senenge petis ngoten. Wah, saya paling senang itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak aman insyaallah kalau menyimpan daging kurban. Pertama dimakan, kedua disimpan, dan yang ketiga disedekahkan. Dan itu disedekahkan juga sudah kita laksanakan. Kenapa? Karena dari satu kambing atau satu jatah sapi, satu bagian sapi, itu kan tidak kembali lagi kepada kita seluruhnya. Satu kambing yang kembali kepada diri kita sepertiganya. Yang sepertiga untuk fakir miskin, yang sepertiga untuk orang-orang yang minta atau tidak minta. Jadi daging kurban itu dibagi menjadi 3. Sohibul kurban, fakir miskin, yang minta ataupun yang tidak minta. Artinya orang yang kaya. Jadi orang yang kaya itu juga harus diberi kurban, diberi daging kurban. Kenapa? Supaya kalau tidak berkurban tersindir. Ya Allah, tanggane nyong sing kaya ngono we kurban, nyong ora kurban.
dinai daging lagi. Itu orang kaya yang hatinya peka. Hatinya penuh dengan nalurinya itu berjalan dengan baik. Tapi kalau orang kaya yang tidak peka, alhamdulillah, ora kurban winei ngono nggih. Wis tahun ngarep wis ora usah kurban. Itu orang kaya yang tidak peka. Maka jamaah rahimakumullah, baik yang kaya siapapun harus diberi daging kurban. Mengapa daging kurban itu dibagi menjadi 3? Dan itu yang melaksanakan kurban bisa dipastikan pasti karena ketakwaan. Kenapa? Karena Allah menyampaikan menika nggih, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah adalah kurban yang berdasarkan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa pasti berkurban. Innalillahi. Jangan mengorbankan sesuatu ya. Jadi ketika orang yang berkorban harus dengan ketakwaan. Maka kadang-kadang kita prihatin nggih bapak-bapak ibu-ibu nggih. Ini kalau di Muhammadiyah itu Masya Allah. Saya membaca laporan-laporan dari masing-masing PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah. Umpamanya Leksono, desa atau kecamatan Leksono saja itu 23 sapi, 34 kambing. Kalibeber 22 sapi, 32 kambing. Itu nominalnya atau jumlahnya itu puluhan. Itu ketika Idul Adha. Banyak ketika Idul Adha sapinya sedikit, kambingnya sedikit. Tetapi ketika Idul Fitri justru malah sapinya banyak. Nggih, leres napa mboten nggih? Kadang-kadang ibu-ibu mireng nggih, satu berita ketika Idul Fitri di satu desa niki teng Amerika nggih. Senes teng Amerika di satu desa di Amerika banyak sapi-sapi disembelih ketika Idul Fitri. Kenapa? Karena menurut pemahaman mereka bahwa yang pertama, kurban cukup sekali dalam satu hidup atau sehidup sekali. Sekali sehidup atau sehidup sekali? Pokoknya seumur-umur kurban itu cukup sekali. Itu ada seseorang atau sekelompok orang yang memahami seperti itu. Maka ketika sudah pernah kurban, ya sudah gugur kewajiban. Terus yang kedua, ketika Idul Fitri ada satu pemahaman, alung tuku bareng-bareng sapi disembelih bareng, timbang tuku daging di pasar. Kalau beli sapi bareng-bareng patungan, kemudian disembelih, itu katanya lebih murah. Dan itu sudah terbukti menika nggih. Sehingga ketika Idul Fitri banyak yang menyembelih sapi. Sementara ketika Idul Adha tidak seekor sapi pun disembelih. Saya ketika hari tasyrik pengajian di Leksono menika nggih. Di Leksono ada yang dari Leksono ini. Semoga tidak menyinggung warga Leksono. Jadi di Leksono, dari Leksono ya, itu Mas Kus sebagai pimpinan cabang, sekretaris pimpinan cabang, beliau bercerita, Ustadz Yuli, ada di desa sini ya, di Leksono sini, Leksono Kabupaten Amerika tapi ini, itu banyak pedagang-pedagang sapi, banyak orang-orang memelihara sapi, tapi untuk kurban 3 ekor kambing saja, Masya Allah, berat itu. Jadi padahal di situ desa itu banyak sekali, banyak yang jualan sapi, banyak yang memelihara sapi. Tapi ketika kurban tidak ada seekor sapi pun dikurbankan. Itu malah untuk kurban orang lain. Jadi sapinya biarlah orang lain yang berkurban. Mungkin dia berprinsip, biarlah saya seperti lilin.
membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Kalau kita boleh atau tidak itu anak-anak? Prinsip seperti lilin boleh atau tidak? Membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Dalam satu ibadah atau dalam satu ritual ibadah kita tidak boleh seperti lilin. Kenapa? Perintah Allah jelas, ku anfusakum. Jadi kita terlebih dahulu selamatkan. Setelah kita terselamatkan, wa ahlikum, kemudian keluargamu, kerabatmu, saudaramu, dan siapa-siapamu. Jangan kemudian sudahlah sing ngaji jenengan mawon, kula mboten usah ngaji, mboten ngoten nggih Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Sing salat jenengan mawon, kula tak nerangaken salat mawon. Sing jamaah, sing kurban jenengan mawon, kula tak mboten jamaah, mboten tak kurban. Ini jamaah rahimakumullah di dalam pengorbanan. Malam hari ini kita akan menyampaikan yaitu tentang bahwa seluruh amal ibadah itu tidak hanya berhenti di dalam ritualitas. Apapun yang kita laksanakan, Allah mempunyai hikmah di dalamnya yang disebut dengan filosofi ibadah. Atau apapun yang kita laksanakan pasti ada lambang-lambang di dalam ibadah itu. Contohnya umpamanya sholat. Sholat awal pertama yang kita laksanakan adalah takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram apa yang kita lakukan? Pertama angkat tangan. Yang kedua takbir Allahu Akbar. Yang ketiga hati kita kerentek niat. Kerentek niat, saya sholat zuhur, saya sholat maghrib, saya sholat isya. Itu ada niatan. Jangan sampai, ini ketiga-tiganya harus ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, tiga-tiganya harus terpenuhi itu. Tangan angkat tangan, tangan angkat tangan, lisan bertakbir Allahu Akbar, hati mengkerentengkan, menggetarkan niat. Jangan sampai tangan angkat tangan, Allahu Akbar, lisan bertakbir, tapi hati, kadang-kadang hati kemana itu ibu-ibu? Iki sopo imame yo, kira-kira suwi ora yo, aku lagi kesusu lah, ngesuk ujian, hurung sinau, congotan apa badan ini anak-anak itu. Iya ndak, ngesuk ujian, hurung sinau, imame Pak Muadzin mana lah, Al-Baqarah 100 ayat ge mesti. Itu hati kadang-kadang tidak kerentek, tidak maknyes, tidak menggetarkan niat kita. Nah, itu yang pertama nggih. Takbir Allahu Akbar, hati berniat. Apa lambang dari angkat tangan? Allahu Akbar. Ketika kita angkat tangan artinya apa? Pasrah, ya enggak? Pasrah. Terus napa malih? Menyerah. Umpamanya anak-anak sedang ujian. Banyak sekali materi yang harus dipelajari. Wah, kayaknya saya sudah angkat tangan. Artinya apa? Sudah menyerah. Jadi orang yang angkat tangan itu artinya orang yang sudah menyerah, pasrah. Apalagi ketika dalam peperangan. Ini adik-adik anak-anak pasti sering melihat film action. Ketika film action, kemudian jagoannya sudah mengangkat senjata, dia mengatakan raise your hand. Betul atau tidak? Apa artinya raise your hand? Angkat tanganmu. Artinya apa? Berserahlah, berpasrahlah. Maka ketika orang sholat dengan angkat tangan Allahu Akbar, itu ketika itu kita sudah pasrah, sudah menyerah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam buku Rahasia Sholat Khusyuk tulisan Abu Sangkan, beliau mengatakan, jadi khusyuk itu jangan dibikin-bikin, jangan dibuat-buat.
dikhusuk-khusukkan ngoten nggih. Jadi khusuk itu jangan dibuat-buat, jangan dibikin-bikin, jangan dikhusuk-khusukkan. Dari awal mula kita sholat saja Allahu Akbar, ketika kita pasrah menyerah kepada Allah, itu pintu gerbang kekhusyukan kita di dalam sholat. Maka ketika sholat itu lambang yang pertama harus pasrah, menyerah. Jangan ingat apapun, jangan mengingat sesuatu. Kemudian lambang ketika sholat, kita sholat ada ruku. Allahu Akbar. Ruku itu lambang apa nih kok? Ruku itu lambang penghormatan ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 90 derajat. Dulu guru ngaji saya ketika ngajari sholat, saya ingat sekali itu ya. Dinamanya sekolah sore, sekolah diniyah. Lah itu dilaksanakan jam 2 sampai asar. Itu ustadz saya itu membawa gelas ibu-ibu. Gelas diisi air penuh itu. Jadi satu-satu disuruh ruku itu. Pokoknya kalau rukunya sudah benar, dia tidak basah. Jadi ambil air diisi gelas, ayo ruku. Nah, gelasnya diambil. Contohnya nih ibu-ibu. Nah, saya tidak akan diminum apa mboten ibu-ibu? Nah, tidak usah. Lah, terus gelasnya itu ditaruh di punggung itu. Kalau rukunya belum benar, gelasnya pasti miring dan siswanya pasti kena air itu. Jadi pokoknya saya dan teman-teman saya satu kelas itu benar-benar latihan ruku sebelum diuji oleh ustadz. Nyong ruku is bener urung dilihat. Tak dukur. Wah, wis bener ke. Wis 90 derajatan ke. Lah itu latihan dulu itu sebelum diuji oleh ustadz. Banyak juga yang kemudian gelasnya miring, kemudian basah punggungnya. Tapi tentu saja air yang digunakan air putih, air bening ya. Sehingga ketika membasahi tidak menodai bajunya. Coba kalau air kopi itu pulang bisa kotor karena kopi. Nah, ini ruku. Ruku itu artinya menghormati, ta'zim hanya kepada Allah. Lah ketika ruku, jamaah rahimakumullah, para ulama menyampaikan ta'zim yang benar-benar ta'zim, hormat yang benar-benar hormat, itu pada hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kepada manusia itu pun diperbolehkan ketika kita hormat. Hanya saja hormat kita sampai sebatas ruku itu hanya untuk 2 orang di dunia ini. Kira-kira siapa anak-anak? Orang tua kita, bapak dan ibu kita. Buktinya kalau kalian nanti menikah, amin. Orang sing amin iki. Nah, buktinya nanti kalau kalian menikah, yang amin hanya putri saja ini. Yang putra kelihatannya pingin jomblo sepanjang hayat. Kalau kalian menikah ya anak-anak, kalau kalian menikah itu kan biasanya ada acara sungkeman, ya enggak? Sungkeman itu kan kepada kedua orang tua. Salaman sambil membungkuk, ya enggak? Di pangkuan ibu, di pangkuan bapak, sambil mencucurkan air mata. Ya, ibu, aku sudah dinikahi oleh suamiku. Selamat tinggal ibuku, tapi cintaku tetap ada di hatiku. Itu kalau putri ya, halo anak-anak putri, nanti kalian akan seperti itu sama ibunya. Dibawa suaminya ke Kalimantan. Mau atau tidak? Nggak mau. Wah, loh, istri itu kan dibawa kemanapun pergi harus ikut. Ya enggak? Oh, jangan Kalimantan. Berarti nggak mau dapat orang Kalimantan ya? Oh, yang penggo saja ya? Yang dekat-dekat saja ya enggak? Pokoknya dalam kota saja ya. Kabupaten Wonosobo, umpamanya Wadas Lintang, Tripis, ya enggak? Atau iya jauh-jauh itu, tapi masih di Wonosobo.
Bagus itu. Jadi kalau nanti pulang kampung tidak usah memikirkan yang terlalu jelimet, ya enggak? Kalau pulang kampung, pagi berangkat, sore bisa pulang. Tapi kalau sudah luar kota, apalagi antar kota, antar pulau, wah, berangkat siang, nanti 1 minggu baru bisa pulang, ya. Ini cerdas anak-anak itu, ya. Sudah memikirkan pulang kampung tidak repot itu. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali ya, sampai lupa ini. Jadi kalau kita ruku itu hanya kepada Allah dan kedua orang tua. Jangan sampai penghormatannya seperti orang Jepang. Itu sudah berlebihan. Bahasa kalian lebih, ya enggak? Orang Jepang itu kan kalau ketemu dengan seseorang, arigato, apa selamat pagi itu apa ya? Arigato atau yang lainnya, wallahu alam itu kan menundukkan kepala sampai seperti ruku. Itu pada hakikatnya sudah tidak diperkenankan. Jadi kalau dengan sesama manusia cukup menundukkan kepala saja. Tindak mbah, iya le, ndak pundi mbah, arep nang masjid tuh. Udah belejit mbah. Nang masjid udah belejit ngawur. Lah umpamanya ya ndak, itu ketika dengan orang tua tidak sampai menundukkan atau membungkukkan badan. Terus yang kedua nih, yang ketiga ini. Jadi sholat ada 3 lambang yang harus kita pegang itu ya. Sholat yang ketiga, yaitu ketika kita sujud. Ketika kita sujud, apa yang terjadi? Meletakkan kepala kita di dalam sejadah, sejajar dengan dengkul kita atau lutut, sejajar dengan kaki, telapak kaki kita, Masya Allah. Jadi kepala kita yang paling terhormat, menurut kita yang paling terhormat itu kan kepala, ya enggak? Maka ada kepala negara, kepala keluarga, kepala apa itu? Kepala sekolah, ya enggak? Kepala kamar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kepala itu terhormat. Secara letak kedudukan di dalam anatomi tubuh kita, kepala juga yang paling tinggi, paling atas itu. Tetapi ketika kita sholat, apa yang terjadi? Kepala yang paling tinggi kita ungsepkan, ya, kita ungsepkan serendah-rendahnya, bahkan sejajar dengan lutut, bahkan sejajar dengan kaki itu. Artinya apa? Ketika kita sholat, ketundukan kita kepada Allah itu sudah total. Dan sujud tidak ada dan tidak lain hanya untuk Allah saja. Tidak boleh untuk siapapun. Bahkan minta maaf, sesalah-salahnya anak, ya kan? Sesalah-salahnya anak kan kadang-kadang di dalam sinetron ya, di dalam sinetron kadang-kadang ada anak durhaka, kemudian ingin tobat, saking menyesalnya kepada orang tuanya, kemudian apa? Mencium kaki orang tua. Itu tidak boleh sebetulnya. Kenapa? Karena mencium kedua kaki orang tua itu sama juga dengan sujud di hadapan kedua orang tua. Padahal yang patut untuk disujudi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus umpamanya, Pak, kalau kedua kaki orang tua kita angkat umpamanya, ya, wah ini ngerenah hukum ya. Jadi saking menyesalnya supaya tidak seperti sujud, kemudian kedua bapak ibu kita suruh duduk, terus kakinya diangkat sedikit. Bapak ibu, Bapak ibu, saya dosanya besar sekali, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ibunya dicium kakinya, ya enggak? Loh, kamu kok mencium kaki ibu? Kan surga ada di telapak kaki ibu. Mana surganya? Didiki-diki malah. Akhirnya ibunya tertawa dan memaafkan dosa anaknya. Lah jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita sholat itu kita sedang benar-benar
dalam posisi yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejajar dengan lutut, sejajar dengan kaki. Bahkan organ tubuh kita yang paling hina, apa organ tubuh kita yang paling hina? Siapa yang tahu? Kaki. Apalagi? Apa? Tadi ada yang jawab? PATAT. Oh. PANTAT. Apa? Lah, ya enggak. Nah, itu adalah organ tubuh yang paling hina itu. Meskipun posisi kaki lebih rendah daripada PANTAT itu, tetapi yang paling rendah, paling hina sebetulnya adalah itu. Jamaah rahimakumullah. Pernah ada tahun berapa itu ya? Itu di pertandingan sepak bola tingkat dunia. Jadi seorang pemain tidak rela dengan keputusan wasit. Dia di kartu kuning oleh wasit. Ketika tidak rela dengan keputusan wasit, minta maaf, jangan dibayangkan, dia melotorok ke celana terus ngasih apa itu? Membokongi, ya enggak? Jangan memantati ya. Membokongi wasitnya itu. Jadi celananya dipelotoroki terus wasitnya dikasih itu. Bahasa Jawanya itu. Saya mau mikir itu kok nggak ketemu-ketemu, ternyata anak-anak ada yang tahu itu ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hanya kartu kuning tetapi kartu merah, dan dia dihukum tidak boleh main selama beberapa musim. Kenapa? Karena kalau sudah menghina dengan seperti itu sudah yang paling hina itu. Sudah sehina-hinanya pokoknya itu ya. Kalian minta maaf, alung di jembewei atau alung di pantati? Iya enggak? Alung di keleti, melet itu ya, atau di pantati. Itu alung di keleti, enggak? Kalau sudah dibegitukan itu sudah yang terhina. Nah, ini filosofi di dalam sholat, minta maaf, organ tubuh yang paling hina itu di atas organ tubuh yang paling terhormat. Kepala di atas pantat kita itu. Kan nungging nggih ibu-ibu nggih. Ndak mungkin sholat itu ndekem ngoten. Sujud kok ndekem itu ndak mungkin. Pasti sujud itu nungging, kepala di bawah, pantat di atas. Maka ada, kalau anak-anak pernah pergi ke kota Cirebon, itu ada Masjid Kasunanan di kota Cirebon. Itu masjidnya itu pintunya pendek sekali. Jadi pintunya pendek, setiap orang yang mau masuk itu harus menundukkan kepalanya. Merobol. Nah, terus saya tanya kepada orang-orang di situ ya, kenapa masjid ini kok dibikin pintunya pendek? Karena orang ketika masuk ke dalam masjid harus merendahkan dirinya. Ketika masuk ke dalam masjid harus tawadhu, harus rendah hati. Jangan sampai tinggi hati atau jangan sampai sombong. Jamaah rahimakumullah, ini sholat. Kemudian yang kedua haji. Semoga nanti cukup ya. Nek mboten cukup nggih ngantos jam 12 napa jam 11. Biasanya ngantos jam 12 napa jam 11 ibu-ibu? Jam 11? Oh 9. Saya kira jam 11. Jawabnya jam 11 sambil merengut nggih mboten. Lah ini insya Allah nanti tidak sampai jam 10 lah ya. Paling-paling nggih jam 9 lebih sedikit umpamane nggih. Nah. Lah jamaah rahimakumullah, yang kedua haji. Haji itu juga penuh dengan lambang. Maka sebelum haji ada yang namanya ikhram. Jadi kalau sholat itu takbiratul ikhram, kalau haji awal dari ritual haji adalah ikhram. Nah, ketika kita ikhram, yang pertama niat di dalam hati, yang kedua ketika ikhram itu, kalau sholat ritualnya itu dengan angkat tangan, kalau ikhram dengan menggunakan baju haji yang disebut dengan
kain ihram. Lah apa lambang dari kain ihram itu? Lambang dari kain ihram adalah, saya pernah mendengar satu kajian disampaikan bahwa haji itu pada hakikatnya latihan mati. Harus nggih Ibu-ibu nggih? Jadi haji itu adalah latihan mati itu. Kenapa latihan mati? Yang pertama keluarga ditinggal, harta ditinggal, jabatan ditinggal, yang di bawah hanya takwa. Maka perintahnya watazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu haji. Baju ihram 2 lembar kain putih atasan dan bawahan. Kalau putra tidak boleh pakai baju yang berjahit, kalau putri diperkenankan. Kenapa? Karena betapa susahnya kalau ibu-ibu pakai jilbab kok tidak jahitan. Gimana nih? Wah, itu harus diubel-ubel menika. Nah, jamaah rahimakumullah, haji sekarang atau akhir-akhir ini ada yang 40 hari, ada yang 2 bulan ya. 2 bulan itu ada ibu-ibu. Dari Kalibeber itu ada. Jamaah haji belum berangkat sudah berangkat, jamaah haji pulang belum pulang. Jadi berangkat duluan, pulang belakangan itu. Hampir 2 bulan itu. Kalau dibanding dengan haji tahun dulu, mungkin ketika zaman ibu-ibunya para ibu-ibu bapak-bapak atau kakek-kakek nenek anak-anak nggih, kakek neneknya Pak Yuli ya. Itu ketika haji Masya Allah sampai berbulan-bulan. Setengah tahun nggih Ibu nggih, setengah tahun itu. Maka orang yang haji itu Masya Allah betapa sengsara, betapa hebatnya perjuangannya dulu itu. Minta maaf, saya pernah diceritani ketika walimatus safar orang yang mau haji di Kalibeber, itu pematerinya bercerita haji zaman dulu. Dulu yang namanya Bapak Kiai Haji Muntaha mau berangkat haji di Wonosobo itu sudah nginep Ibu. Dari Kalibeber ke Wonosobo nginep itu. Masya Allah. Jadi berangkat dari Kalibeber nginep di Wonosobo. Tapi jangan kemudian dibantah ya Ibu. Oh, wong Dieng wis saiki banyak yang nginep. Itu nginepnya karena tidak mau ketelat ya ndak. Kan banyak orang yang dari Dieng ketika besok berangkat nginep di Wonosobo. Tapi kalau nginepnya Bapak Kiai Haji Muntaha ini benar-benar nginep karena berat ketika berangkat. Nginepnya di mana? Di Hotel Kresna. Wah, keren ya. Dulu namanya Hotel Merdeka. Dulu pernah menjadi hotel angker itu. Hotel Merdeka itu pernah tidak dipakai beberapa saat, kemudian direnovasi, dikembangkan oleh pengembang, akhirnya menjadi hotel mewah kembali itu ya. Dulu pernah terbengkalai beberapa tahun itu. Nah, dari Wonosobo nginep, terus berangkat ke Semarang, nginep lagi itu. Nah, ketika di Semarang tidak pakai pesawat tetapi pakai apa? Pakai kapal. Kapalnya kapal barang ya enggak, bukan kapal pesiar. Jadi nunggu kalau ada barang dikirim baru berangkat. Nanti pulangnya juga nunggu ada kapal ke Indonesia, nunggu kapal barang. Dari pelabuhan ke kota Mekah, ke kota Madinah, naik onta, ada yang jalan kaki, Masya Allah. Itu haji ketika itu. Maka ketika mau berangkat haji itu benar-benar seperti latihan mati. Coba bapak-bapak, ibu-ibu ketika mau haji itu kan ya alhamdulillah kalau sudah yang datang itu mendoakan, kemudian pasti ada jawaban. Terima kasih atas kehadirannya, atas doa-doanya, dan semoga saya kalau ada kesalahan selama kehidupan saya, baik yang kecil maupun yang besar, mohon dimaafkan. Gimana nih Ibu? Pasrah keluputan, biar ketika berangkat haji yang latihan mati ini benar-benar ikhram atau suci dari
salah dan dosa. Terus yang kedua, di dalam haji ada yang namanya tawaf. Tawaf itu apa anak-anak? Mengelilingi Ka'bah dengan berpusat Ka'bah, mengelilingi sebanyak 7 kali. Itu bukan hanya keliling saja. Mungkin kalau orang-orang kafir bisa saja menghina apa yang kita lakukan. Maka di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran kita diwanti-wanti oleh Allah. Jangan pernah menghina sesembahan mereka. Itu yang pertama. Jangan pernah menghina ritual mereka. Kenapa? Karena tadi membalas. Mereka juga berhak untuk menghina sesembahan kita. Kalau kita menghina sesembahan mereka, kemudian mereka menghina sesembahan kita, berarti sesembahan kita menjadi bahan hinaan, bahan ejekan. Siapa yang menyebabkan? Kita. Kenapa? Karena kita menghina mereka, mereka juga berhak menghina kita. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, jangan kau hina sesembahan mereka. Nanti mereka menyembah sesembahan kalian, berarti sama dengan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kehidupan kita ya. Ini yang anak-anak ini. Kadang-kadang anak-anak kan saling menghina orang tua. Jangan ngoten apa boten anak-anak memanggil orang tuanya, memanggil temannya dengan nama orang tua. Umpamanya Rudi mana Rudi? Rudi atau siapa ya? Yang dari Kepil. Yang dari Kepil yang berjanji, Pak Yuli, besok malam Jumat, kalau pas gilirannya Pak Yuli saya WA ya. Siapa namanya itu? Kelas 1. Yang rambutnya seperti TNI itu. Denny. Denny kemana ini Denny? Oh belum datang ya. Denny ya. Denny itu kan rambutnya jadi idola para wanita itu ya. Iya. Pernah Denny saya berdirikan itu di aula itu. Denny berdiri. Sudah ketakutan itu. Jangan-jangan dihukum atau jangan di apa. Tapi apa yang saya sampaikan, contohlah rambut seperti Denny. Karena rambutnya memang bagus itu ya, rambutnya itu cukurnya itu seperti TNI itu. Ini nanti 10 tahun yang akan datang, Denny datang ke SMP Muhammadiyah sudah berpangkat Letnan Jenderal Denny. Wah, wah senang sekali Denny itu. Maka kemarin berjanji akan memberitahu saya tunggu-tunggu. Ternyata Pak Rudi yang memberitahu, Pak Yuli jangan lupa besok malam Jumat di Panti Kauman. Oh ya siap. Sama moto jadwalnya lagi men. Nah ini jamaah rahimakumullah. Banyak orang yang kadang-kadang memanggil anak-anak. Namanya sebetulnya Denny dipanggil nama orang tuanya. Bukan Denny tetapi umpamanya nama orang tuanya Pak Ramadan Ramadan. Padahal namanya Denny. Ini penghinaan ya. Lah nanti orang tua temannya Denny, umpamanya siapa yang pojok namanya itu? Dari Kejajar? Nafal. Bukan Naufal ya. Oh kok aneh sekali ya. Biasanya kan namanya Naufal ya. Ini Nafal. Nah Nafal yang memanggil Denny dengan nama orang tua, Denny juga berhak memanggil Nafal dengan nama orang tua. Maka nama orang tuanya Nafal menjadi bahan ejekan atau hinaan. Gara-gara siapa? Gara-gara Nafal memanggil Denny dengan nama orang tua. Kalau saling menghormati, insya Allah Tuhan kita pun akan dihormati orang lain dan tetap dalam kedudukan yang terhormat. Jamaah rahimakumullah, tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Artinya apa? Dalam setiap kehidupan kita, kita harus berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita harus mengelilingi, berpusat kepada Allah.
zakat kita, kurban kita, aktivitas apapun yang kita lakukan harus berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawaf. Terus yang ketiga, wukuf. Wukuf artinya apa? Halo anak-anak. Wakof artinya apa? Kalian kalau membaca Al-Quran ada wakof artinya berhenti. Jadi wakof itu sama dengan wukuf. Kalau wakof di dalam Al-Quran atau bacaan Al-Quran, kalau wukuf di dalam ibadah haji. Jangan sampai kebalik ya. Jangan berhenti, jangan wukuf itu. Itu ada tanda wukuf di situ, padahal sedang membaca Al-Quran. Kalau sedang membaca Al-Quran berarti wakof, tanda wakof, jangan berhenti umpamanya. Lah wukuf itu adalah berhenti. Berhentinya di mana? Di Arafah. Apa artinya Arafah? Halo? Ada anak-anak atau tidak? Apa artinya ta'aruf? Nah, kalau ta'aruf tak tahu ya. Ta'aruf tahu? Nah, ta'aruf artinya apa? Perkenalan. Sebelum pernikahan ada ta'arufan. Jangan pacaran, ayo kita ta'arufan. Ya enggak? Itu lagunya Wali. Cok dengar atau tidak? Nah, ta'aruf itu artinya perkenalan. Arafah berasal dari kalimat yang satu, arafah. Artinya juga mengenal, perkenalan atau mengenali diri. Jadi ketika kita wukuf, berhenti, kita ta'aruf mengenali diri kita bahwa kita sesungguhnya adalah makhluk Allah yang harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu napak tilasnya Nabi Adam bersama Ibunda Hawa. Ketika mereka diturunkan dari surga karena melakukan satu kesalahan, kemudian dihukum oleh Allah diturunkan ke surga, diturunkan ke dunia, Adam di kota Mekah, Hawa di India katanya. Wala, kebalik ya ibu-ibu nggih. Kebalik ya ibu. Adam di India, Hawa di Jeddah atau di kota Mekah itu. Kemudian mereka saling mencari ke sana kemari. Bayangkan India dengan Mekah atau Arab. Ketika umroh saja kan ada nggih ibu-ibu nggih? Ada yang ketika umroh, saya pernah ketika umroh itu transitnya di India itu. Jadi pesawatnya itu ngisi bahan bakar di India. Terus ketika itu saya bercanda kepada sesama jamaah, wah kita di India ini. Yo turun yo, kenalan sama Sakhrul Khan. Ya, kenalan dengan Sakhrul Khan atau Hema Malini. Sinten Bu? Hema Malini. Hema Malini. Wah, ibu-ibu tahu itu ya. Berarti senang sekali dengan Bollywood ya. Nah, itu ya. Itu ketika itu. Tetapi masih jauh nggih. Jadi naik pesawat saja harus masih melalui lautan itu India Mekah. Masya Allah. Bayangkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa dipisah. Mereka saling mencari. Adam, di manakah engkau ya Adam? Hawa, di mana? Aku kangen sama kamu. Teganya dirimu meninggalkan aku sendirian. Hawa hatinya berdebar-debar. Ini Adam sedang memanggil diriku. Lah itu terus saling mencari. Setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya kemudian berhentilah mereka pada satu tempat. Ketika berhenti, kemudian dua orang atau makhluk yang pertama, Adam dan Hawa ini kemudian apa? Dekat dari kejauhan mungkin nggih. Dari kejauhan apa kae? Ireng cilik udik-udik. Ya enggak, semakin dekat semakin siapa itu? Kamu Adam. Adam, kamu Hawa ya? Iya, siapa lagi? Enggak ada orang lain di sini. Akhirnya mereka kemudian
berpelukan. Adam dan Hawa. Kira-kira begitu atau tidak ya? Wallahu a'lam ya. Ini hanya dari saya ya. Nah itu maka kemudian apa? Berhenti saling mencari, kemudian mereka saling mengenali. Tempat berhenti artinya wukuf, mengenali artinya arafah. Jadi mereka berhenti untuk saling mencari karena sudah saling mengerti, sudah saling kenal antara Adam dan Hawa. Maka jamaah rahimakumullah, ritual wukuf ini juga kadang-kadang harus kita laksanakan. Artinya kita harus berhenti dari segala aktivitas kehidupan untuk mengenal sesungguhnya kita itu siapa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu harus kita kenal. Diri kita itu tidak diciptakan kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'i. Apa artinya sya'i itu? Sya'i itu berasal dari kalimat sya'yun. Sya'yun itu artinya usaha yang kuat, ikhtiar yang hebat. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan walaisa linnasi illa ma sya'a. Dan tidaklah bagi manusia kecuali yang diusahakan, kecuali yang diikhtiarkan. Apa ritual sya'i itu? Napak tilas Ibunda Hajar ketika beliau mencarikan air untuk Ismail. Masya Allah, kalau kita bayangkan menikah, Hajar itu wanita yang istimewa. Jadi Hajar itu istri yang solihah. Betul? Salah atau betul? Yang salah mana ya? Solihah ya. Oh ya, solihah ya. Yang betul solihah ya. Nah, Hajar itu wanita yang solihah. Minta maaf ya. Tidak sengaja. Dimaafkan atau tidak? Tidak. Terus saya harus bagaimana supaya dimaafkan ini? Ya Allah, sungguh kejam dirimu. Tidak ada maaf bagiku ya. Nah, itu. Hajar itu wanita yang solihah. Ketika ingin ditinggalkan Ibrahim, apa kata Hajar? Hajar bertanya, ya Ibrahim, engkau meninggalkan kami bersama siapa? Ibrahim tidak jawab. Yang kedua, ya Ibrahim, engkau meninggalkan kami bersama apa? Bersama siapa itu artinya siapa yang akan menemani. Bersama apa itu artinya apa yang engkau bekalkan kepada diriku. Dua-duanya tidak dijawab oleh Ibrahim. Kenapa? Karena tidak seorang pun di situ dan Ibrahim tidak membekali dengan banyak. Coba bisa dibayangkan anak-anak. Baru melahirkan ya. Bisa membayangkan atau tidak? Kalian nanti hamil besar 9 bulan lahir. Begitu lahir ditinggal oleh suaminya pergi merantau atau pergi karena tugas. Ya Allah, nelongso banget ya enggak? Itu lebih dahsyat daripada itu. Kenapa? Kalau merantau atau karena tugas jelas pulangnya kapan, nanti pulang bawa apa itu jelas. Tapi ketika Ibrahim meninggalkan Hajar, tidak ada kejelasan Ibrahim datang lagi atau tidak, sampai berapa lama. Maka tidak ada jawaban dari dua pertanyaan ini. Baru pertanyaan yang ketiga, ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan aku di sini? Apa jawaban Ibrahim? Iya. Allah perintah aku meninggalkan kalian berdua di sini. Apa jawaban Hajar yang solihah, istri yang istimewa? Alhamdulillah. Kalau Allah yang perintah, Allah yang akan menjaga. Kalau Allah yang memerintah, Allah yang akan melindungi, Allah yang akan menanggung. Tetapi meskipun yakin dengan jagaan Allah, penjagaan Allah dan tanggungan Allah, Hajar tetap ikhtiar. Ketika Ismail
kehausan, sementara ASI dari Hajar sudah habis, maka kemudian Hajar mencari air ke sana kemari antara Syafa dengan Marwa. Ada yang namanya Syafa? Sofa. Ada yang namanya Marwa? Oh, tidak ada. Antara Sofa dengan Marwa, Syafa dan Marwa. Bolak-balik 7 kali. Setelah 7 kali bolak-balik ternyata apa? Allah memberi air atau memberi rizki kepada Hajar dan Ismail di kakinya Nabi Ismail. Maka ada satu quotes. Apa itu quotes anak-anak? Tulis quotes. Ikhtiarlah seperti Hajar. 7 kali bolak-balik Safa Marwa. Ternyata rizkinya ada di kaki Nabi Ismail. Artinya apa? Ikhtiarlah apapun yang dihalalkan, yang dibolehkan oleh Allah. Ketika kita sudah ikhtiar dengan sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya, Allah pasti akan memberikan rizki. Fayarzukhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita ikhtiar apa saja. Minta maaf seperti anak-anak ini ya. Sekarang kan ada yang sudah tahu nanti jadi insinyur, jadi dokter, jadi perawat, jadi ustazah, jadi guru, jadi pedagang, pengusaha, toko besi, toko kelontrong, toko baju, toko pakaian, oh sama baju pakaian ya. Ada yang jadi petani sukses, ada yang jadi peternak kambing sukses ya. Ada yang pokoknya kalian kan belum ada yang tahu ya. Hanya cita-cita. Tapi sekarang minta maaf nih bapak-bapak ibu-ibu, saya mengkalian-kaliankan anak-anak ini. Kalian sekarang kan sedang berikhtiar, sedang berusaha. Ikhtiarlah apa saja. Urusan nanti jadi apa? Wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kalian dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti Pak Yuli dulu cita-citanya kalau ditanya ibu guru TK, ayo Yuli cita-citanya apa? Dokter ibu guru. Oh, gitu. Iya dokter. Ikhtiar Pak Yuli ya enggak? Ikhtiar belajar di SMP, SMA, sampai di biologi dulu ya. Tapi ternyata kemudian saya dipondokkan, di pesantren. Akhirnya tidak jadi dokter tetapi jadi guru ya enggak? Itu wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Mungkin anak-anak kalau ditanya sama juga ya cita-cita ya. Ayo cita-citanya apa? TNI, apa Polri, apa bupati, ya enggak? Apa menteri, apa petani, ya enggak? Apa istri, ya enggak anak-anak. Nah, itu cita-cita. Nah, sekarang sedang ikhtiar. Ikhtiarlah seperti Hajar. Artinya apa? Syai dengan sungguh-sungguh Allah yakinlah akan memberikan jalan, memberikan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Nanti kalian jadi apa saja itu atas takdir kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ikhtiar dan usaha masing-masing. Jamaah rahimakumullah, ini baru mukadimah dan ini juga baru jam 9. Kan tadi sampai jam 11 ya? Oh jam 9 ya. Ya sudah cukup, ini sudah 5 menit lebih dari jam 9. Saya tidak akan berpanjang kata dan berlebar-lebar kalimat karena besok juga anak-anak. Besok sudah masuk atau belum? Oh belum ya. Alhamdulillah nanti masuknya sampai hari Sabtu dan libur panjang. Panjang sekali. Sampai bulan Juli ya. Dan yang senang dengan libur bukan hanya anak-anak. Bapak ibu guru juga senang ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebenaran kami hanya sekedar menyampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya. Burung irian, burung cendrawasih, makan kupat duwe santen. Sekian dan terima kasih.
Sedaya lepat nyuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.